Halo YouTube, selamat datang di channel Ari AWP. Nah, di video kali ini kita akan membahas jenis-jenis frame sepatu roda inline skate. Nah, jenis-jenis frame inline skate itu bermacam-macam ya, tergantung dari jenis permainan yang akan kita lakukan. Apakah kita bermain freestyle, atau kita bermain agresif, atau kita sekedar goes, atau mungkin buat maraton, itu memerlukan bentuk frame yang berbeda-beda. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yang paling umum digunakan itu adalah jenis frame standar yang biasa digunakan untuk bermain freeride, freestyle ataupun slalom. Di sini saya ada contohnya. Nah, seperti yang ada pada Labeda X6 ini memiliki frame standar. Frame standar itu ditandai dengan dia memiliki 4 roda dan ukurannya itu tidak lebih dari roda 80 mm. Jadi kita tidak akan bisa memasang roda yang lebih besar dari 80 mm. Contohnya yang ada di frame ini berukuran roda 72 mm. Frame sepatu roda ini masih muat sampai dengan 4x80 mm dan juga ditandai dari poros roda depan dan roda belakang itu tidak melebihi dari panjang boot itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat ya kalau baut roda depan itu tidak lebih panjang dari bagian depan sepatu dan baut roda belakang itu tidak melebihi dari bagian belakang sepatu. Frame seperti ini biasa digunakan untuk teman-teman yang hobi bermain freeride, freestyle ataupun slalom. Kalau teman-teman bermain freeride atau freestyle mungkin menggunakan konfigurasi roda flat atau standar ya. Keempat rodanya ini sama besar semua. Nah, bagi teman-teman yang pengen bermain slalom mungkin bisa menggunakan konfigurasi roda banana ya, dimana yang roda di tengah ini lebih besar dari roda depan dan roda belakang. Selain di sepatu ini saya juga ada satu contoh lagi yang juga menggunakan frame standar. Nah, seperti di sepatu roda WQ ini juga menggunakan frame standar dan menggunakan konfigurasi roda banana. Di sini roda tengahnya 76 mm dan roda depan belakangnya itu 72 mm. Namun frame ini masih bisa muat sampai dengan 4x80 mm. Jadi kalau sepatu roda ini pengen diubah menjadi sepatu roda standar, tinggal mengganti rodanya saja. Nah, ini ya contoh frame standar. Nah, lalu jenis frame yang kedua adalah jenis frame urban. Frame urban itu ditandai dengan dia memiliki roda yang besar namun panjang frame yang pendek. Contohnya di sini saya ada sepatu roda power slide. Nah, di sini dia menggunakan roda 3x100 mm dan panjang framenya pun tidak melebihi dari panjang sepatu rodanya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, baut roda depannya tidak lebih panjang dari bagian depan sepatu dan baut roda belakangnya pun tidak melebihi dari bagian belakang sepatu. Framenya berbahan aluminium, sama seperti yang freeride tadi juga menggunakan bahan aluminium ya. Nanti akan ada satu jenis frame yang menggunakan bahan plastik. Nah, jenis frame urban ini cocok digunakan buat teman-teman yang suka dengan city skating ya, goes keliling kota yang dimana jalanannya tidak selalu mulus karena kadang melewati trotoar, kadang-kadang melewati paving block. Nah, frame ini cocok buat digunakan karena dengan wheel yang besar dia bisa buat goes di jalan kasar dan juga dengan frame yang pendek ini buat manuver enak. Jadi buat ngetrik pun, buat goes pun dia enak dipakai. Ini salah satu favorit saya yang sering saya gunakan ya kalau buat goes sepatu roda, frame urban ini. Nah, lalu jenis frame yang selanjutnya adalah frame maraton ataupun frame speed. Frame speed ini ditandai dengan rodanya yang besar dan framenya yang panjang. Contohnya yang satu ini merupakan frame speed, bahannya aluminium dan ukuran rodanya besar, di sini 4x100 mm dan ditandai dengan panjang framenya itu lebih panjang dari sepatunya. Di sini teman-teman bisa lihat kalau baut roda depannya lebih panjang dari bagian depan sepatu dan baut roda belakangnya juga melebihi bagian belakang sepatu. Satu lagi juga ada yang satu ini sepatu roda maraton. Di sini konfigurasinya 3x110 mm. Di sini teman-teman juga bisa lihat ya kalau bagian depannya juga melebihi sepatu, walaupun di sini bagian belakangnya belum sampai melebihi bagian belakang. Walaupun juga ada frame speed ataupun frame maraton lainnya yang 3 roda, tapi dia framenya panjang ya. Teman-teman bisa lihat contohnya yang satu ini. Nah, seperti yang satu ini merupakan frame speed yang memiliki 3 roda. Teman-teman bisa lihat kalau baut belakangnya juga melebihi panjang sepatu ya, baik baut depan maupun baut belakang. Nah, ini salah satu frame 3 wheel yang termasuk di kategori maraton ataupun speed. Nah, kalau yang ini sebenarnya mungkin di antara
kategori maraton ataupun antara kategori urban, karena framenya tidak terlalu panjang tapi masih melebihi dari panjang sepatu. Bahannya sama juga aluminium. Jenis frame ini cocok buat teman-teman yang pengen maraton jarak jauh ya, tapi di kondisi jalan yang mulus dan tidak terlalu banyak hambatan, karena frame seperti ini susah buat bermanuver karena frame yang panjang buat manuver itu kurang enak. Tapi buat di kecepatan tinggi dia cukup stabil karena frame yang panjang tadi. Nah, lanjut, frame selanjutnya adalah frame agresif. Di sini saya ada salah satu contohnya di sepatu roda Seba ini. Frame agresif itu ditandai dengan ukuran rodanya yang kecil, ada cekukan di tengahnya, dan bahannya itu plastik komposit, jadi bukan aluminium ya. Lalu salah satu ciri-cirinya yang lain adalah dia datar dari depan maupun ke belakang. Di sini teman-teman bisa lihat contohnya, kalau frame standar itu bagian tumit itu lebih tinggi daripada bagian depannya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bagian tumit itu lebih tinggi dari bagian depan. Berbeda dengan sepatu roda agresif itu dia bagian tumit sampai ke depan itu datar. Ini yang dinamakan dengan frame UFS atau Universal Frame System. Rata-rata sepatu roda agresif itu menggunakan frame UFS. Jadi frame ini nggak bisa kita pasangkan ke sepatu roda kita yang biasa ya, karena sistem UFS-nya tadi. Nah, frame agresif ini cocok buat teman-teman yang bermain agresif ya, bermain di skatepark ataupun buat grinding di tembok ataupun di rel. Nah, cocok buat menggunakan frame agresif ini. Nah, lalu ada satu lagi yang frame mungkin tidak terlalu lazim digunakan, tidak terlalu umum buat dijumpai, itu adalah frame street. Di sini saya ada contohnya sepatu roda rollerblade Fusion X3. Frame street ini ditandai dengan bahannya yang komposit, walaupun juga ada beberapa merek lain yang menggunakan bahan aluminium ya, tapi yang di rollerblade ini dia menggunakan bahan plastik sama seperti frame agresif tadi. Lalu dia juga menggunakan sistem UFS, bagian belakang sampai ke depan itu datar, lalu ditandai dengan rodanya yang besar berukuran sampai dengan 80 mm. Di sini dia menggunakan roda bawaan dari rollerblade ini, dia menggunakan roda 4x80 mm. Namun di sini sudah saya ubah menjadi roda banana. Di tengahnya berukuran 84 mm, lalu depan belakangnya menggunakan 80 mm. Frame street ini cocok buat teman-teman yang pengen goes keliling kota dengan jarak yang cukup jauh, tapi juga pengen sekali-sekali nge-street ataupun agresif. Karena apabila kita menggunakan frame agresif seperti ini kalau buat goes bakal cepet capek karena rodanya kecil, jadi nggak bisa ngeluncur terlalu jauh. Jadi buat goes jauh itu lebih enak menggunakan roda besar, dan dengan frame seperti ini teman-teman bisa sambil bermain agresif. Jadi ketika teman-teman lagi goes terus ketemu rel ataupun ketemu tembok pengen nge-grind, itu bisa menggunakan set seperti ini. Kalau saya kadang-kadang roda tengahnya saya copot, saya ganti dengan anti rocker, dan di depan belakangnya menggunakan roda 80 mm, itu juga bisa. Karena kalau rodanya besar seperti ini, bagian tengah, cekukan tengah ini tidak bisa kita gunakan buat nge-grind ya, karena kalau kena roda pasti bakal terhambat. Jadi biasanya saya copot, saya ganti anti rocker, lalu di sini saya ganti roda 80. Nah, lalu ada juga beberapa jenis frame yang kurang lazim. Di sini teman-teman bisa lihat contohnya. Frame dari merek Kizer ini dia memberikan beragam frame UFS yang bisa muat roda-roda besar. Contohnya seperti yang Kizer 3 Max ini bisa muat sampai 3x110 mm. Tapi walaupun mungkin dia nggak bisa digunakan buat grinding ya, karena bagian tengahnya juga dikasih roda, dan juga ada beberapa yang berbahan aluminium. Seperti contohnya yang satu ini, dia muat sampai 4x68 mm dan bahannya aluminium. Walaupun di tengahnya juga dikasih semacam cekukan supaya kita bisa tetap nge-grind. Karena kalau frame aluminium mungkin kurang cocok ya buat grinding. Makanya sama dia dikasih cekukan seperti ini buat membantu kita grinding. Lalu di sini juga ada frame dari ground control. Ini juga frame UFS dengan roda 3x110 mm. Lalu di sini juga ada frame dari ground control juga buat free skate. Nah, ini buat free ride ya atau freestyle dengan konfigurasi roda besar, namun dia menggunakan sistem UFS. Nah, lalu ada juga beberapa pertanyaan kepada saya, kira-kira kalau misalnya bobot badannya cukup besar, itu kira-kira cocok pakai frame yang mana? Kalau menurut saya sebenarnya yang mana aja cocok, asalkan memilih sepatu roda yang berkualitas ataupun yang bermerek bagus, seperti Power Slide ataupun Rollerblade.
ataupun Flying Eagle juga cukup bagus. Sebenarnya teman-teman saya yang lain juga pernah yang badannya besar itu pakai seperti merek Link, merek Labeda ataupun merek WQ, itu masih cukup kuat sebenarnya framenya. Walaupun mungkin justru bermasalahnya itu pada bagian strapnya, karena kadang-kadang ada strapnya itu kurang kuat sehingga gampang patah. Apalagi kalau kita yang dewasa, bobot badannya besar, terus baru belajar, biasanya kakinya itu masih kurang lurus buat berdiri. Jadi kadang-kadang ketika miring itu strapnya terlalu menerima beban sehingga gampang patah. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut saya buat badannya yang besar itu permasalahannya tidak pada frame tapi lebih kepada strapnya dan juga kualitas sepatu rodanya. Nah, lalu kira-kira buat teman-teman yang baru belajar itu cocoknya menggunakan frame yang mana? Kalau menurut saya sih semuanya cocok-cocok aja, cuman kalau boleh saya rekomendasikan lebih baik ngambil yang standar saja, yang seperti ini, yang frame standar dengan ukuran roda 76 ataupun 80 mm, karena itu yang paling ideal buat kita latihan, buat meluncur enak, buat posisi tidak terlalu tinggi, jadi buat latihan itu lebih gampang dibandingkan dengan sepatu roda seperti ini. Buat pemula ini mungkin bakal agak kesusahan ya kalau latihan dengan sepatu roda seperti ini, kecuali kalau teman-teman pengen langsung fokus buat bermain speed. Kalau buat bermain speed memang lebih bagus langsung latihan menggunakan sepatu roda seperti ini. Tapi kalau teman-teman buat goes santai aja mungkin kurang cocok ya latihan pakai sepatu roda seperti ini. Ataupun misalnya teman-teman pengen langsung buat bermain agresif, sebenarnya kalau sepatu roda agresif ini paling gampang ya kalau buat latihan, karena dia rodanya kecil jadi dia lebih rendah sehingga kita mencari keseimbangan itu lebih gampang. Walaupun buat goes jauh kurang cocok karena rodanya kecil, jadi kita bakal cepet capek. Mungkin bagi sebagian orang bakal cepet bosan kalau latihan pakai ini, karena baru goes sedikit aja udah capek, baru goes sedikit aja udah capek, bisa bikin cepet bosan. Kecuali kalau jalanannya betul-betul mulus seperti di semen halus ataupun di keramik. Tapi kalau buat goes di aspal mungkin kalau ini juga kurang cocok kalau buat pemula. Tapi kalau saya boleh rekomendasikan lagi, sebenarnya kalau sepatu roda 3 wheel dari Powerslide ini cukup enak digunakan buat latihan karena dia menggunakan sistem frame Trinity. Sistem frame Trinity itu dia menggunakan sistem 3 baut buat memasang frame ke bootnya. Kalau sepatu roda biasa itu dia hanya menggunakan 2 baut di tengah, bagian depan 1, lalu di bagian belakang 1. Namun kalau Powerslide ini dia menggunakan sistem Trinity, dia menggunakan 3 baut di kiri depan, kanan depan, lalu di bagian tengah belakang. Nah, apa gunanya frame Trinity itu? Gunanya adalah sehingga rodanya itu bisa lebih naik lagi ke atas tanpa harus beradu dengan bagian boot mountingnya. Karena boot mountingnya ada di kiri kanan, jadi rodanya itu bisa naik lagi ke atas sehingga posisinya bisa lebih rendah dari sepatu roda 3 wheel lainnya. Nah, pengalaman saya menggunakan sepatu roda ini, feel penggunanya hampir mirip dengan sepatu roda rollerblade yang menggunakan roda 80. Walaupun ini menggunakan roda 100 mm, tapi karena dia mengandung sistem Trinity ini, feel-nya hampir sama seperti kita menggunakan roda 80 mm. Dan buat goes di jalanan kasar pun karena rodanya besar jadi lebih enak buat meluncur. Nah, oke guys, jadi lebih kurang itu ya beberapa macam jenis-jenis frame sepatu roda inline skate. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman yang hobi sepatu roda. Jangan lupa diklik like-nya dan terima kasih sudah menonton.